Hai teman-teman, kali ini kita akan membuat kue getas ketan. Nah, ini sangat enak ya teman-teman. Kita kasih isiannya kelapa parut ya. Sangat gurih. Bagaimana caranya? Yuk kita simak sampai dengan selesai. Jadi bahan yang kita gunakan ini 120 gram tepung ketan. Kemudian kita tambahkan 2 sendok makan tepung beras. Kemudian setengah sendok teh garam. Lalu 100 gram kelapa parut. Ini kelapa parut yang muda ya teman-teman. Kemudian kita tambahkan santan kemasan. Ini saya gunakan 2 bungkus ya. Kemasan 65 ml. Oke, kita tambahkan semuanya santannya. Ini santan menambah gurih dari kue kita ya. Lalu kita aduk merata. Untuk mempermudah pekerjaan, kita ulen dengan tangan saja ya teman-teman. Tangan kita sudah cuci bersih ya. Sudah bersih, lanjut kita ulen seperti ini. Dan kita pastikan adonan ini tidak lengket di tangan ya. Artinya adonannya sudah bagus teman-teman, mudah untuk kita bentuk. Nah seperti ini, adonannya sudah tidak lengket di tangan ya. Selanjutnya akan kita bentuk sesuai selera saja. Nah untuk kali ini kita bentuk pipih bulat lonjong seperti ini ya teman-teman. Atau bisa dibikin berbentuk getas, boleh ya. Tergantung teman-teman saja ya untuk bentuknya seperti apa. Oke, kita bentuk semuanya seperti ini ya. Nah, ini semuanya sudah selesai kita bentuk ya teman-teman. Selanjutnya akan kita goreng. Goreng dengan minyak yang panas dan apinya jangan terlalu besar ya. Jika apinya terlalu besar, nanti ketannya akan menggelembung ya teman-teman. Cukup menggunakan api sedang, cenderung kecil. Oke, kita goreng sampai berwarna sedikit menguning ya. Nah, jika sudah sedikit menguning, kita balik ya. Nah, ini kue ketannya sudah matang ya teman-teman. Boleh kita angkat dan tiriskan terlebih dahulu. Begitu terus prosesnya, kita goreng semuanya sampai dengan selesai. Nah, ini hasilnya setelah kita goreng. Selanjutnya kita akan bikin lapisan luarnya untuk gulanya ya teman-teman. Nah, ini kita masukkan 30 ml air. Kemudian 70 gram gula pasir. Kita aduk-aduk sampai gulanya mencair ya. Nah, ini gulanya sudah mencair dan berbusa seperti ini. Kita masukkan kue ketannya. Kita aduk terus-menerus ya teman-teman. Gunakan apinya kecil saja, jangan terlalu besar. Api sedang. Nah, kita aduk terus-menerus seperti ini sampai gulanya tercampur. Nah, ini bisa dilihat ya teman-teman. Api kompornya kita matikan dan gulanya sudah mengkristal. Kita aduk terus-menerus sampai kering ya. Oke, ini sudah kering dan gulanya sudah tidak basah lagi. Ini sudah siap untuk kita sajikan ya teman-teman. Ini dia teman-teman, kue getasnya sudah jadi ya. Ini kue zaman dulu, rasanya sangat enak, gurih, manis. Cocok banget menemani bersantai teman-teman. Dan cara membuatnya juga gampang, hasilnya lembut seperti ini, matangnya sempurna ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Hai teman-teman, kali ini kita akan membuat es gabus ya. Es jadul zaman dulu dan ini rasanya sangat enak.
Bagaimana caranya? Yuk simak sampai dengan selesai. Jadi bahan yang kita gunakan tepung hun kue. Nah, ini kemasan 90 gram ya teman-teman. Tepung ini mudah didapatkan di swalayan atau di pasar, banyak yang jual. Selanjutnya kita tambahkan 150 gram gula pasir. Kemudian santannya 100 ml. Lalu 500 ml air. Ini kita gunakan air matang ya teman-teman. Kemudian setengah sendok teh garam. Nah, ini kita tambahkan juga kental manis ya, 2 saset. Jadi dengan 2 saset kental manis dan 150 gram gula, itu manisnya pas banget ya teman-teman. Kemudian kita aduk-aduk ya sampai gulanya larut. Nah, nanti adonan ini akan kita bagi menjadi 2 adonan karena kita akan bikin 2 warna ya. Nah, ini sudah kita bagi menjadi 2 bagian, 2 adonan ya. Kemudian kita kasih pewarna. Ini saya gunakan warna merah ya. Untuk pewarnanya sedikit saja, kita gunakan 1-2 tetes saja ya teman-teman. Nah, ini warnanya cantik banget. Kemudian untuk adonan yang satunya kita gunakan warna hijau, hijau pandan atau hijau muda ya. Oke, setelah kita kasih pewarna seperti ini, selanjutnya adonannya ini akan kita masak. Nah, ini kita masak adonan yang berwarna merah. Masak dengan api kecil saja ya. Masak dengan api kecil sambil diaduk-aduk karena ini akan cepat mengental. Nah, kita masak sampai meletup-letup ya teman-teman, mendidih seperti ini. Nah, ini adonannya sudah kental dan mendidih, boleh kita angkat. Selanjutnya akan kita cetak di loyang atau wadah seperti ini ya. Untuk bagian bawah dari loyang ini sudah saya lapisin dengan plastik ya, agar mudah dikeluarkan nantinya. Oke, kita ratakan seperti ini. Selanjutnya kita akan masak lagi adonan yang kedua yang berwarna hijau. Proses memasaknya sama seperti adonan yang pertama ya teman-teman. Kita aduk merata seperti ini, dan ini sudah matang ya, sudah mendidih dan mengental. Oke, kita cetak di atasnya seperti ini. Oke, masukkan semuanya ya. Nah, untuk adonan ini akan kita istirahatkan kurang lebih selama 2 jam agar padat ya, sebelum kita potong-potong nantinya. Jadi kita tunggu dulu sampai set dan padat ya teman-teman. Nah, ini teman-teman sudah padat, kita keluarkan dari loyang ya. Untuk mengeluarkannya dari loyang tidak sulit karena bagian bawahnya sudah kita lapisin dengan plastik. Oke, selanjutnya akan kita potong-potong sesuai selera saja. Setelah kita potong-potong, kemudian kita beri lapisan plastik atau kita bungkus dengan plastik seperti ini ya teman-teman. Oke, cantik banget ya. Ini es zaman dulu kesukaan anak-anak ya. Oke, ini sudah kita bungkus semuanya, kemudian kita simpan di freezer ya teman-teman, agar beku kurang lebih selama 4 jam, minimal ya 4 jam. Nah, ini dia teman-teman hasilnya setelah kita simpan di freezer selama 4 jam. Hasilnya sudah beku seperti ini, dan ini rasanya sangat enak
anak-anak pasti pada suka dengan es gabus ini. Semoga resep ini bermanfaat. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton sampai dengan selesai. Sampai jumpa di resep yang selanjutnya. Hai teman-teman, kali ini kita akan membuat bubur sumsum. Ini bisa dilihat hasilnya sangat lembut dan juga enak. Bagaimana caranya? Yuk simak sampai dengan selesai. Jadi bahan yang kita gunakan 100 gram tepung beras, kemudian setengah sendok teh garam, lalu kita tambahkan santan kemasan. Ini saya gunakan 2 bungkus ya teman-teman, kemasan 65 ml. Oke, kita masukkan dulu. Kemudian kita tambahkan air. Untuk airnya ini cukup 1 liter saja ya teman-teman, atau 1000 ml ya. Oke. Jika sudah kita tambahkan air seperti ini, lalu kita aduk-aduk ya, agar tidak ada tepung yang bergerindil. Cukup sebentar saja. Nah, ini tepungnya sudah tidak ada yang bergerindil. Kemudian setelah kita aduk seperti ini, tambahkan 2-3 lembar daun pandan agar wangi. Selanjutnya akan kita rebus ya teman-teman. Nah, ini kita rebus sambil kita aduk merata. Aduk secara terus-menerus ya. Karena ini mudah gosong ya, bubur sumsum ini mudah gosong. Kita gunakan api kecil saja. Nah, ini sudah mulai mengental. Untuk daun pandannya kita angkat saja ya teman-teman. Ini bubur sumsumnya sudah mendidih ya teman-teman. Tetap kita aduk dan pastikan ini mendidih dan matang agar tidak ada bau apek dari tepungnya. Oke, jika sudah seperti ini boleh kita angkat dan kita sisihkan dulu. Selanjutnya kita akan membuat kuahnya. Ini kita didihkan 300 ml air. Kemudian kita tambahkan 200 gram gula merah. Ini gula merahnya sudah kita serut ya. Lalu setengah sendok teh garam. Jika teman-teman ingin menambahkan gula putih silahkan. Untuk kali ini kita gunakan gula merah saja. Kemudian 2 lembar daun pandan agar kuahnya ini wangi. Lalu kita aduk-aduk. Nah, untuk kuahnya sudah mendidih ya teman-teman. Selanjutnya kita akan mengentalkan kuah bubur sumsum ini dengan cara menambahkan tepung beras. Jadi tepung berasnya itu kita gunakan 1 sendok makan. Kemudian kita larutkan dengan kurang lebih 100 ml air. Oke, ini tepung berasnya yang sudah kita larutkan dengan air. Kita tambahkan sedikit demi sedikit. Oke, kita aduk-aduk ya teman-teman. Ini kuahnya sudah mengental. Bisa dilihat kekentalannya. Oke, seperti ini ya. Kita tambahkan, habiskan semuanya ya, tepung berasnya. Nah, ini cukup kental ya. Jika ingin lebih kental lagi boleh ditambahkan agak banyak ya teman-teman. Ini dia teman-teman, kuahnya sudah mendidih. Boleh kita matikan api kompornya. Dan kuah ini siap untuk kita sajikan ya. Oke, selanjutnya tinggal kita sajikan di mangkuk seperti ini ya teman-teman. Bisa dilihat bubur sumsumnya sangat lembut sekali. Oke, kita masukkan ke mangkuk seperti ini, kita sajikan ya. Ini sangat enak, sangat lembut, dan juga kuahnya itu gurih, manisnya pas banget ya. Selanjutnya kita tambahkan kuahnya. Kekentalan dari kuahnya
seperti ini ya teman-teman, sudah pas banget. Oke, kita kasih garnisnya daun pandan. Ini dia teman-teman, bubur sumsumnya sudah jadi dan siap untuk kita nikmati ya. Semoga resep ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton sampai dengan selesai. Sampai jumpa di resep yang selanjutnya. Hai teman-teman, kali ini kita akan membuat kue dari bahan tepung ketan ya. Bagaimana caranya dan apa saja bahan yang kita perlukan? Yuk simak sampai dengan selesai. Ini kita gunakan 100 ml santan. Kemudian kita tambahkan 50 gram gula pasir. Oke, selanjutnya kita tambahkan air ya, 100 ml. Lalu 2 lembar daun pandan kita tambahkan ya. Selanjutnya akan kita masak sampai mendidih. Nah, jika sudah mendidih, kita angkat dan kita sisihkan dulu. Di wadah terpisah kita siapkan 2 buah pisang ambon. Selanjutnya pisang ini kita haluskan ya. Kita haluskan seperti ini. Nah, ini sudah halus. Selanjutnya kita tambahkan tepung. Ini tepung ketan 150 gram. Kemudian kita tambahkan kelapa sangrai 200 gram. Lalu kita aduk merata. Nah, jika sudah tercampur merata, oke, ini adonannya kita tambahkan dengan air rebusan tadi ya, air santan. Nah, ini airnya sudah tidak terlalu panas ya teman-teman. Lalu kita aduk merata sampai adonannya seperti ini ya. Ini tidak terlalu encer, juga tidak terlalu kental, disesuaikan seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, selanjutnya adonan ini akan kita panggang ya. Oke, kita panggang ya. Nah, ini kita olesin dulu teflonnya dengan margarin agar tidak lengket ya teman-teman. Kita panggang sampai berwarna kuning kecoklatan atau sesuai selera. Jika ingin lebih kering, boleh dipanggang agak lama ya. Nah, ini rasanya sangat enak ya kue ini, gurih karena ada kelapanya. Oke, kita balik seperti ini. Nah, ini kue ini akan lebih kenyal ya teman-teman, kenyal dan juga sangat enak. Begini terus prosesnya, kita panggang. Jika sudah berwarna kuning kecoklatan seperti ini, boleh diangkat. Ini sudah matang ya teman-teman. Seperti ini cara memanggangnya. Ini dia teman-teman, kue dari tepung ketan, rasanya sangat enak, legit ya. Manis dari kelapanya dan santannya sangat berasa ya. Semoga resep ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton sampai dengan selesai. Sampai jumpa di resep yang selanjutnya.